Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat dan detik ini kita masih diberi kesehatan kelapangan untuk dapat bergabung dalam program Guru Pai Menyapa. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah menyelamatkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan ulang kaji kita tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengajak, menyeru kepada ketaatan, kepada ketakwaan, untuk menjalankan syariat Islam secara kafah. Sedangkan nahi mungkar adalah mencegah manusia dari kebatilan, dari kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menyeru atau mengajak tidaklah dilakukan dengan cara pemaksaan, tetapi harus ditempuh dengan cara bil hikmah, menyeru kepada kebaikan dengan penuh kasih sayang, agar tumbuh dari umat itu kesadaran untuk dengan ikhlas melakukan kebaikan-kebaikan itu, sehingga lillahi ta'ala. Demikian juga dengan mencegah kemungkaran. Tidak boleh kita lakukan secara pemaksaan, dengan cara kekerasan, membombardir, memusnahkan, membumi hanguskan. Tetapi al-munkar bil ma'ruf, kemungkaran harus dicegah dengan kebaikan-kebaikan. Kemungkaran harus dirubah dari yang batil, kita rubah secara pelan-pelan agar menjadi hak dan kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diangkat menjadi rasul ke permukaan bumi ini membawa misi amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan hadisnya, innama bu'istu liutamimma ma karimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, kata Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Dengan demikian, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini dengan cara berdakwah. Karena itu dakwah menjadi penting dan harus kita laksanakan sebagai umat. Berdakwah tidaklah cukup hanya 1 orang, 100 orang atau 1000 orang, tetapi dibutuhkan sekelompok umat atau segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah. Ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pendekatan hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan juga ladang pahala yang sangat tinggi nilainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menjadikan dakwah sebagai kesibukannya, maka dia telah memperoleh pahala yang besar dari warisan Nabi, warisatul anbiya, dan dia telah menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak orang-orang yang melaksanakan kebaikan itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyeru kepada kemungkaran, kesesatan, dia akan mendapatkan dosa sebanyak dosa orang-orang yang melakukan kemungkaran itu tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu amar ma'ruf nahi mungkar sangatlah teramat penting bagi keberlangsungan umat, terutama umat Islam. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankan, maka kebatilan, kesesatan, penistaan agama, dan kemusyrikan akan terus mewabah, merajalela di permukaan bumi ini. Dan sebaliknya, kebenaran-kebenaran akan tertutupi, akan ternodai, batasan-batasan syariat akan terlantar, karena amar ma'ruf nahi mungkar merupakan jalan satu-satunya untuk menegakkan syariat, untuk mencegah kebatilan. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita tentang mengatasi bagaimana cara melaksanakan nahi mungkar. Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat suatu kemungkaran, kebatilan, maka cegahlah dia dengan tanganmu. Dan apabila kamu tidak mampu mencegah dengan tanganmu, maka cegahlah dengan lisanmu. Apabila dengan lisanmu juga tidak mampu, maka cegahlah dengan hatimu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat punya tangan, punya lisan, punya mulut, dan punya hati. Maka ketika nahi mungkar di depan kita, kita harus mencegah, apakah itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan yang ada pada diri kita, atau dengan lisan kita. Kalau itu pun tidak bisa, maka kita cegahlah dengan hati kita. Dengan mencegah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Kita punya semua itu. Kita punya tangan, kita punya lisan, dan punya hati. Maka pergunakanlah tangan kita, kekuasaan kita
Pergunakanlah lisan kita, mulut kita, pergunakanlah hati kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, agar anak-anak didik kita, keluarga yang ada pada kita, agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.